Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Digital Tutorial. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menginstal Android Studio untuk bahan pembelajaran kita ke depannya mengenai pembuatan aplikasi Android menggunakan Android Studio. Nah, untuk mendownload Android Studio caranya sangat mudah. Kita hanya perlu mengetikkan di pencarian kita Android Studio. Lalu akan muncul developerandroid.com. Teman-teman silahkan buka download Android yang ini. Setelah memilih ini, teman-teman bisa langsung mendownload di bagian sini. Teman-teman download, lalu di bagian ini teman-teman centang perjanjiannya. Silahkan dibaca dari awal sampai akhir kalau mau dibaca. Terus tekan tombol download di sini. Oke. Silahkan teman-teman download. Saya akan menunggu. Jika teman-teman sudah selesai mendownloadnya, kita akan langsung belajar bagaimana cara menginstal Android Studio. Oke. Nah, oke. Jika teman-teman sudah selesai mendownloadnya, teman-teman silahkan buka di mana tempat teman-teman menyimpan file downloadan tadi. Lalu teman-teman buka dan kita akan install. Oke. Nah, jika muncul peringatan seperti ini, silakan teman-teman klik Run. Nah, akan muncul tampilan instalasi seperti ini. Teman-teman di bagian sini silakan klik Next. Oke, karena saya sudah menginstal Android Studio pada PC saya, jadi saya di sini uncentang supaya yang versi sebelumnya saya tidak terhapus. Oke, di sini teman-teman klik, lalu klik Next. Nah, di bagian sini silahkan teman-teman pilih Next lagi. Lalu next lagi, silahkan teman-teman pilih di mana teman-teman ingin menyimpan folder instalasinya. Di sini saya gunakan yang default. Nah, kalau sudah teman-teman pilih, klik next, lalu tekan install di sini. Oke. Silahkan teman-teman tunggu sampai proses instalasinya sudah benar-benar selesai. Oke, ketika teman-teman sudah selesai menginstal, silahkan teman-teman klik next, lalu finish, dan jangan lupa dicentang bagian sini karena kita akan langsung membuka Android Studio-nya. Oke, saya klik finish. Oke, di sini Android Studio saya sudah terinstall dan sekarang kita akan belajar bagaimana membuat project baru pada Android Studio. Seperti kalian lihat di sini ada Start a New Android Project. Silahkan teman-teman pilih. Sebenarnya di sini ada activity yang sudah disediakan oleh Android Studio. Misalnya di sini ada navigation drawer, ada login activity, Google Maps activity, dan juga seperti tablet activity dan activity lain. Cuma karena kita ingin di sini kita ingin belajar dari awal bagaimana membuat activity, bagaimana mendesain activity. Jadi kita pilih yang empty activity saja. Lalu teman-teman pilih di bagian sini, teman-teman klik next. Lalu di bagian nama, silahkan beri nama project teman-teman. Nah, di bagian sini teman-teman bisa ganti. Misalnya ini sebenarnya mirip dengan penamaan suatu website. Cuma .com-nya ini ditaruh di awal dan ininya ditaruh di tengah. Ini nama channel, nama website, dan ini biasanya include dengan nama project. Oke. Jadi teman-teman silakan di sini saya buka buat digital tutorial belajar Android. Nah, setelah itu kita pilih lagi bahasa pemrograman yang akan kita gunakan. Di sini kita pilih bahasa pemrograman Java karena pada tutorial selanjutnya bahasa Java yang akan kita gunakan untuk belajar Android Studio. Nah, selanjutnya kita pilih versi SDK atau Android yang ingin kita gunakan. Saya saran. Oke, jangan. Nah, untuk versi Android di sini kita gunakan yang versi Android 81.
Lalu ketika sudah, teman-teman klik finish dan tunggu sampai proses Gradle-nya selesai. Oke, jika muncul tampilan seperti ini, silahkan teman-teman baca-baca. Lalu teman-teman bisa next tip untuk membaca tip-tip lainnya, oke? Nah, di sini saya tidak akan menampilkannya lagi, lalu saya close. Oke, satu lagi saat kalian telah menginstal Android Studio, teman-teman harus terkoneksi oleh jaringan karena Android Studio membutuhkan beberapa bahan yang perlu digunakan oleh Android Studio untuk membuat proyek aplikasi kita. Jadi, teman-teman harus benar-benar terkoneksi jaringan atau internet untuk mendownload file-file yang dibutuhkan oleh Android Studio. Karena saya di sini sudah mendownloadnya, jadi saya sudah tidak mendownload lagi. Teman-teman silahkan download. Teman-teman silahkan tunggu sampai proses downloadnya selesai. Biasanya akan dimulai di bawah sini. Jika proses download sudah selesai, tampilan panel di bagian kiri sini persis seperti ini. Jika teman-teman sudah berhasil mendownload atau selesai mendownload file-file yang dibutuhkan Android Studio, kita akan lanjut materinya. Saya akan jelaskan terlebih dahulu di bagian sebelah kiri sini ada yang namanya struktur project dari Android Studio. Di bagian manifest di sini ada file yang namanya Android Manifest. Nah, Android Manifest ini berfungsi untuk inisiasi umum yang ada di aplikasi yang akan kita buat. Misalnya, kita ingin membuat aplikasi Android aplikasi kita itu bisa membaca jaringan atau bisa membaca kamera, kontak, lokasi, dan yang lainnya. Jadi kita inisiasi di bagian sini. Nah, cara inisiasinya seperti ini, saya contohkan saja. Use permission. Lalu teman-teman, misalnya kita di sini ingin aplikasi kita membaca kamera. Kita buka, kita klik saja kamera. Lalu di bagian ini kita tutup. Nah, misalnya teman-teman ingin lagi aplikasi teman-teman ingin bisa baca jaringan. Kita atur juga di sini. Permission, langsung internet. Lalu kita pilih internet dan kita akhiri. Nah, di Android Manifest ini selain melakukan inisiasi, kita juga akan bisa mengatur activity yang sudah kita buat. Tapi mengenai activity, nanti ada tutorial khusus mengenai apa itu activity, fragment, dan yang lainnya. Jadi untuk saat ini kita hanya akan membahas sedikit mengenai yang ada di Android Manifest ini. Oke. Nah, selanjutnya di bagian Java di sini, ini adalah directory atau package yang menyimpan file kelas-kelas, activity atau fragment yang sudah kita buat. Nah, biasanya ketika kita membuat suatu activity atau fragment, biasanya sudah include otomatis atau terbuat otomatis file Java-nya. Nah, di sini saya sudah membuat main activity dan di sini sudah ada main activity Java, dan di layout jika kita lihat di bagian layout sini ada juga activity main yang secara otomatis terbuat ketika kita sudah memilih activity untuk project kita. Nah, kita lanjut di bagian rest di sini. Di bagian rest ini berhubungan dengan tampilan atau desain yang sedang kita buat untuk project aplikasi kita. Di bagian drawable ini berfungsi untuk menyimpan gambar-gambar yang kalian gunakan untuk aplikasi teman-teman. Jadi, jika teman-teman menggunakan gambar, teman-teman harus memasukkan gambar tersebut ke dalam drawable di sini. Nah, di bagian layout ini adalah tampilan activity yang teman-teman sedang kerjakan. Jika saya klik di sini activity main-nya,
akan muncul tampilan seperti ini. Dan di sini saya akan besarkan. Nah, ini adalah activity yang teman-teman buat. Dan di sini sebenarnya kita bisa langsung mendesainnya. Tapi kita akan belajar bagaimana membuat activity menggunakan kode XML-nya. Jadi kita akan abaikan di bagian sini. Lalu selanjutnya di bagian map ini kurang lebih tidak berbeda jauh dengan drawable. Cuma di map sini kita hanya bisa menyimpan gambar-gambar yang berukuran kecil. Nah, di bagian values di sini saya tidak akan menjelaskannya karena saya akan menjelaskannya ketika kita sudah membuat tampilan home menggunakan Android Studio. Karena di bagian sini, di bagian values di sini akan sering juga kita gunakan. Jadi nanti pada saat praktik baru kita jelaskan supaya teman-teman paham maksudnya seperti apa. Oke. Nah, di bagian Gradle di sini. Nah, di bagian Gradle ini berfungsi untuk tools yang digunakan pada Android Studio untuk menjalankan aplikasi yang sedang kita kerjakan. Dan di bagian build Gradle, di sini ada build Gradle juga. Build Gradle ini digunakan untuk mengidentifikasi versi OS atau SDK ataupun library yang akan teman-teman gunakan untuk aplikasi kita. Untuk struktur project di sini hanya seperti itu. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana membuat tampilan login sederhana menggunakan Android Studio. Oke, silakan teman-teman tutup biar terlihat lebih rapi. Nah, teman-teman buka packet REST di sini, lalu layout. Silahkan teman-teman buat activity baru. Cara buat activity baru, teman-teman bisa buka layout, lalu klik kanan dan pilih new. Lalu pilih activity di sini, dan selanjutnya kita pilih yang empty activity karena kita akan buat tampilan login mulai dari awal menggunakan XML-nya. Oke, silakan teman-teman pilih empty activity, dan di bagian sini teman-teman berikan nama login activity, dan sarankan teman-teman untuk teman-teman supaya tidak bingung apakah ini adalah activity. Setiap teman-teman membuat activity, di bagian akhir harus ada activity yang ikut. Jangan pernah melupakan bagian activity-nya. Oke. Nah, selanjutnya ketika sudah, kita klik finish. Nah, ketika kita sudah membuat activity itu seperti saya bilang tadi, itu akan otomatis file Java-nya itu akan terbuat secara otomatis. Begitu pula juga dengan file XML-nya. Oke. Jadi silakan teman-teman buka file XML-nya. Lalu di bagian kode di sini, di bagian split kita pilih supaya kita bisa lihat bagaimana perubahan aplikasi yang kita buat. Nah, di bagian sini teman-teman silahkan hapus di bagian sini sampai sini. Lalu teman-teman ganti di bagian sini relative layout. Nah, untuk penjelasan mengenai relative layout, constraint layout, dan yang lainnya, saya sudah menyediakan tutorial khusus mengenai ini. Silahkan teman-teman cek di deskripsi di bawah. Jadi kita akan lanjut materinya. Nah, silakan teman-teman ikuti kode yang saya ketikkan. Oke. Pertama teman-teman ketikkan linear layout. Lalu di bagian sini kita buat wrap content. Lalu di bagian sini juga wrap content. Nah, untuk penjelasan ini saya sudah membuat video khusus mengenai kode-kode XML. Jadi silakan teman-teman nonton. Kalau sudah, teman-teman buat lagi di sini orientasinya vertikal. Lalu bagian sini layout center horizontal kita buat true.
dan kita kiri. Selanjutnya kita akan menambahkan gambar terlebih dahulu. Tapi sebelumnya saya akan masukkan gambar ke dalam drawable sini. Oke. Saya buka dulu. Nah, untuk memasukkan gambar, teman-teman bisa langsung copy di sini. Teman-teman copy. Lalu buka Android Studio-nya dan klik kanan di drawable, lalu paste. Lalu teman-teman paste. Setelah itu teman-teman pilih OK. Dan di bagian sini saya rubah namanya menjadi logo. Oke, klik OK dan selesai. Nah, jika teman-teman lihat di sini sudah ada file logo saya. Yang ini tadi saya mau rubah namanya. Jadi kalau sudah seperti ini, kita akan buka kembali projectnya. Lalu kita akan mulai memasukkan gambarnya. Nah, untuk memasukkan gambar, silahkan teman-teman ikuti dengan cara mengetikkan pertama kali image view. Lalu buat ukurannya di sini saya gunakan 210 dp. Nah, untuk gambar teman-teman gunakan dp ya. Di sini untuk tingginya saya gunakan 190 dp. Dan untuk memasukkan gambarnya atau memilih gambar yang akan kita gunakan, teman-teman ketikkan src, lalu ketikkan drawable dan pilih nama file yang teman-teman tadi masukkan. Sini logo, jadi saya pilih logo. Nah, gambarnya sudah masuk. Oke. Setelah itu kita akan atur di bagian atas sini. Supaya dia gambarnya tidak terlalu rapat ke atas layar. Jadi kita buat caranya margin top, lalu kita ketikkan untuk marginnya kita pilih 35 dp. Oke. Nah, gambarnya sudah masuk. Selanjutnya kita akan menambahkan teks di bawah logo sini. Oke, untuk menambahkan teks sebelumnya kita tutup dulu. Nah, setelah itu kita akan tambahkan teks. Oke, ada yang kelupaan di sini, saya lupa menambahkan grafitinya. Tambah graffiti dulu, graffiti. Lalu center horizontal biar ini di tengah. Oke. Nah, selanjutnya kita tambahkan teks. Untuk menambahkan teks itu view text view. Lalu kita pilih yang wrap content. Lalu untuk teksnya kita beri, untuk menampilkan teksnya, untuk membuat teksnya kita silakan untuk membuat teksnya ketikkan saja teks, lalu teman-teman enter dan ketikkan teks teman-teman yang ingin masukkan. Sini saya gunakan digital tutorial. Oke, kalau saya zoom di bagian sini sudah masuk digital tutorial. Dan langkah selanjutnya saya akan memberi agar digital tutorial ini berada di tengah. Nah, agar teks ini berada di tengah gambar, teman-teman gunakan layout graffiti ini. Oke, kita ketikkan layout graffiti, lalu pilih center horizontal dan gambarnya sudah di tengah. Oke. Nah, untuk mengatur warna teks atau besar teksnya, silakan teman-teman pilih teks, ketikkan teks, lalu diikuti dengan color untuk warna, dan saya gunakan di sini kode yang Android saja, lalu saya pilih yang hollow red light. Oke. Nah, sudah. Selanjutnya untuk
mempertebal gambarnya, text style, saya pilih bold, terus ukurannya text size saya pakai 24 sp. Oke. Nah, kalau sudah, teman-teman tutup dengan cara seperti ini, lalu kita tambahkan file selanjutnya. Nah, kita lihat. Nah, sudah jadi. Sekarang kita akan sekarang kita akan menambahkan text edit di bagian bawah dari digital tutorial ini atau logo ini. Nah, caranya di akhir linear layout yang ini kita taruh buat lagi linear layout. Linear layout. Lalu buat lagi di sininya wrap content match parent. Lalu kita ketikkan lagi di sini wrap content. Selanjutnya, oke. Nah, di sini kita tutup dulu. Dan untuk menambahkan text edit, teman-teman bisa gunakan perintah text, perintah edit text. Lalu buat panjangnya sesuai dengan ukuran activity ini. Jadi kita buat match parent. Lalu wrap content untuk tingginya. Dan untuk teksnya kita buat di sini hint. Lalu saya buat sini user name. Oke. Kita akhiri dulu. Nah, jika teman-teman lihat di sini text edit yang teman-teman buat berada di atas gambar. Nah, agar text edit ini bisa berada di bawah dari text edit ini atau logo ini. Nah, agar text edit ini bisa berada di bawah text edit ini, text edit lagi. Agar text edit ini bisa berada di bawah dari logo ini, teman-teman silahkan tambahkan dulu di bagian linear layout logo. Kita buat ID-nya dulu supaya linear layout ini bisa diwariskan ke linear layout untuk edit text ini. Oke. Caranya kita bukan buat ID dulu. Ketikkan saja ID, lalu pilih yang ini, dan beri nama ID-nya. Di sini saya beri nama center image. Nah, kalau sudah, kita pergi lagi ke linear layout yang teman-teman buat tadi. Lalu tambahkan di sini below. Ketikkan saja below. Sorry, salah. Ketikkan saja langsung bagian sini, kita langsung tambahkan below. Lalu kita pilih ID yang tadi kita buat. Sini center image. Dan tada, sudah di bawah dari gambar. Oke. Jika sudah, selanjutnya kita buat edit text yang kedua. Kita langsung saja copy. Dan kita copy. Lalu di bagian sini kita rubah namanya jadi password. Sip, sudah jadi. Oke. Nah, selanjutnya untuk password ini kan tidak kelihatan. Jadi cara untuk mengkelihatan sebenarnya dia berada di bawah atau gimana ini? Sebenarnya dia ada di sini, tapi karena kita belum mengatur tata letaknya, jadi dia belum muncul, oke? Atau dia sebenarnya tertimpa. Nah, supaya password tadi yang kita buat itu muncul, silakan teman-teman tambah di bagian sini orientasinya, lalu pilih yang vertikal, oke? Nah, di sini teman-teman kita lihat sudah muncul ada username, password, dan ya itu. Nah, untuk merubah
warna teksnya teman-teman bisa ketikkan di sini hint, lalu pilih yang text color hint. Tapi saya tidak akan langsung merubahnya terlebih dahulu. Yang pertama akan saya rubah warnanya adalah background yang ini, oke. Jadi untuk merubah warna background ini silahkan teman-teman menuju ke yang paling atas di bagian relative layout ini, di bawah sini. Ini saya enter turun biar ketahuan jaraknya. Nah, bagian sini silahkan teman-teman ketikkan background, lalu pilih Android, lalu pilih color yang teman-teman ingin gunakan. Misalnya saya sini gunakan saja yang black dulu. Lalu untuk ganti warnanya teman-teman bisa klik di bagian sini. Nah, silahkan pilih di bagian sini. Jika ingin warna yang lain, teman-teman pilih kostum, lalu pilih di sini. Nah, oke. Mungkin untuk warnanya saya beri warna hijau. Oke, mungkin seperti ini. Mungkin agak terang dikit, gelap dikit. Oke, agak gelap sekali. Sip. Dan saya akan rubah warnanya di sini. Hint color. Hint color. Saya rubah untuk warnanya itu putih. FF. Nah, mungkin seperti ini. Di bawahnya juga kita rubah jadi putih. Text color hint. Oke, sudah jadi. Nah, jika sudah membuat yang ini, selanjutnya kita buat lagi tombol atau button. Nah, caranya sama. Di bagian sini di bawah dari edit text ini, ketikkan button. Sorry, salah. Button. Lalu ukurannya kita match parent dan wrap content. Untuk tingginya wrap content, dan untuk teksnya kita buat teks. Teksnya itu kita beri nama button login. Login bro. Nah, kita rubah warnanya color. Salah. Kita rubah warna anunya dulu. Background. Kita pilih Android. Di sini saya gunakan green hollow blue bright. Hollow blue light. Oke, mungkin ini saja. Terus untuk fontnya text color kita pilih yang blue, green light, purple. Oke, mungkin untuk colornya, color teksnya saya gunakan yang warna putih saja, putih FFF. Oke, lewat ini. Terus size nya saya perbesar. Saya tekstilnya saya pertebal. Style bold. Oke, kalau sudah kita akhiri. Oke, salah. Lalu kita buat lagi tombol login, tombol cancel dengan cara kita copy saja di bawahnya dan kita rubah di bagian sini. Cancel Oke. Nah, sudah jadi. Nah, sekarang kita beri rubah warnanya biar sedikit berbeda dengan cara klik di sini saja. Kita pilih yang warna merah. Oke, salah. Kok ini yang warna teks yang kepilih? Oke, ini salah. Backgroundnya mana? Ini background. Sorry, saya salah tadi. Oke, kita pilih kostum. Pilih merah. Ini. Oke, fontnya kita rubah lagi kembali jadi putih. Nah, juadau. Jadi bro. Nah, sekarang kita rapikan sedikit dengan cara memberi jarak antara tombol button cancel dengan button login. Oke. Margin top. Kita beri jarak 16 dp. Oke.
Nah, tampilan login teman-teman sudah. Nah, oke, sekarang kita akan jalankan, tapi terlebih dahulu ada satu hal lagi yang perlu kita download. Di sini saya akan menjalankannya menggunakan emulator. Jadi, jika teman-teman ingin menggunakan emulator, saya sarankan PC atau komputer yang teman-teman gunakan untuk membuat program ini harus sedikit lebih cepat karena untuk menjalankan emulator ini sedikit lebih berat. Jadi sarankan jika teman-teman laptopnya termasuk kategori kentang, jangan menggunakan yang emulator, tapi silakan teman-teman nonton di bagian video sebelumnya mengenai cara koneksi HP ke Android Studio. Oke. Nah, jika teman-teman sudah kentang komputernya, silahkan pilih yang ini. Selanjutnya, jika teman-teman ingin membuat emulator, silahkan pilih Open AVD Manager. Lalu di bagian sini kita buat virtual device-nya. Dan di bagian sini silahkan teman-teman pilih ukuran yang ingin teman-teman gunakan. Lalu klik next. Dan silahkan pilih versi yang teman-teman buat. Nah, di sini saya gunakan Oreo, jadi saya sudah mendownloadnya. Nah, silakan teman-teman download terlebih dahulu. Jika sudah, teman-teman klik next, lalu klik finish. Oke. Nah, di sini saya tutup saja, lalu saya tutup dan saya jalankan aplikasinya. Kita tunggu. Sip. Oke, tidak ada yang error. Nah, di sini saya lupa mengatur di bagian Android manifestnya. Nah, kita atur dulu. Nah, di sini sebenarnya ini adalah activity main. Kalau kita lihat di sini, kita buka activity main.xml-nya. Nih, lihat hello world. Nah, ini sebenarnya yang pertama kali dijalankan adalah activity mains. Dan sekarang bagaimana caranya agar login yang pertama kali ditampilkan? Caranya cukup mudah, kita hanya perlu menukar di bagian manifest, Android manifest. Nah, di sini teman-teman lihat ada login activity, ada main activity. Nah, agar login activity ini dieksekusi pertama kali, nah kita tukar di bagian sini. Kita ketikkan di sini login activity dan di bagian sini main activity. Oke. Jika sudah, teman-teman run kembali lalu buka emulatornya. Kita tunggu. Nah, sudah jadi. Sini kita bisa mengetikkan Guntur 12, sini 986765431. Oke, di sini juga belum terpassword. Nah, tetapi di bagian sini juga di bagian tombolnya kita belum bisa melakukan apa-apa. Nah, untuk proses bagaimana cara menjalankan tombol ini. Nah, untuk memfungsikan tombol ini akan kita bahas di video selanjutnya. Jadi teman-teman silahkan tunggu. Jika sudah rilis, teman-teman silahkan nonton. Nah, di bagian sini. Jadi aplikasinya sudah jadi nih. Tapi kita akan percantik sedikit dengan cara ini, merubah ini menjadi tampil tidak kelihatan seperti ini, tapi melainkan bintang-bintang itu atau password. Dan kita atur di sini supaya tidak terlalu rapat dengan layar. Oke. Caranya kita akan menuju kembali ke activity loginnya. Lalu di bagian sini kita beri margin right itu 15 dp, mungkin sedikit 25 dp. Oke.
Oke. Oh, sorry, maaf. Di sini saya salah. Saya atur harusnya kita atur di relative layoutnya. Relative layoutnya di margin leftnya kita beri 20 dp dan margin topnya itu kita pakai juga, kita pakai 16 dp. Margin right-nya itu 20 dp. Oke. Nah, kita jalankan kembali. Nah, oke, tampilan login kita sudah selesai. Dan selanjutnya pada video selanjutnya kita akan belajar bagaimana memfungsikan tombol-tombol yang sudah kita buat ini. Oke. Nah, jika teman-teman suka dengan video yang saya buat, silahkan teman-teman tekan tombol subscribe, karena satu subscribe yang teman-teman klik itu bisa membuat saya lebih semangat lagi membuat video tutorial-tutorial selanjutnya. Nah, jika ada kesalahan kata, saya memohon maaf, karena sejatinya manusia tidak luput dari kesalahan. Saya akhiri dengan ucapan nun wal kolami wa mayasturun. Nun demi pena dengan segala apa yang diucapkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.